Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pemulangan jenazah Basri ke tanah air, kita sudah terhubung dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore, Pak Hermono. Selamat sore, Pak Hermono. Selamat sore. Baik. Ya, Pak Hermono, mungkin dapat Anda ceritakan bagaimana proses pemulangan jenazah Basri ini sampai akhirnya dapat diterima oleh pihak keluarga, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Kemarin pagi kita menghubungi rumah sakit dan menyampaikan bahwa jenazah akan kita kirimkan kepada keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dan pihak rumah sakit dan juga kepolisian Malaysia menyatakan tidak keberatan karena memang tidak diperlukan untuk proses investigasi berikutnya. Jadi kemarin sore sudah kita keluarkan dan pagi kita bersihkan, kita lakukan sesuai prosesi agama Islam dan tadi jam 3.15 kita sudah bisa terbangkan. Jadi emang ini relatif cepat ya. Beruntung juga kita pada hari ini ada penerbangan ke Pekanbaru. Jadi semuanya serba cepat. Apakah ada kendala, Pak, dalam proses pemulangan tadi? Tidak ada, karena memang dari pihak kepolisian sudah mengizinkan jenazah itu diambil. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Biasanya itu kendala ada di penerbangan, apalagi Riau itu kan tidak terlalu banyak ya jalur penerbangannya. Tapi alhamdulillah hari ini dapat kita pulangkan pakai AirAsia ya. Baik, Pak Hermono, apakah sejauh ini pemerintah Malaysia ini bersikap kooperatif dalam pengungkapan kasus penembakan terhadap WNI kita atau pekerja migran Indonesia? Kita lihat ada keinginan Malaysia untuk bekerja sama dalam masalah ini. Misalkan kemarin kita juga sudah diperbolehkan untuk mewawancarai WNI yang di rumah sakit, ya. Dan dari situ kita juga sudah dapatkan mengenai versi apa yang terjadi dari pandangan para PMI yang ternyata sama sekali berbeda dengan versi yang disampaikan oleh pihak Malaysia saat pertama itu. Jadi di sini kelihatan ada dua versi apa yang sebetulnya terjadi, dan ini yang sekarang saya kira menjadi persoalan adalah untuk memverifikasi atau menentukan siapa sebetulnya yang cerita yang mana ya betul, apa yang versi polisi atau yang versi masyarakat. Jadi ini yang kita sedang mendiskusikan dengan pihak Malaysia bagaimana kita mencari mekanisme untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Baik, Pak Hermono, mungkin dapat diceritakan versi dari WNI yang kemudian menjadi korban ini seperti apa? Kan kalau dari versi Malaysia di situ ada penyerangan, pengancaman dengan menggunakan parang, terus menabrak kapal APMM Malaysia. Nah, kalau dari versi WNI sendiri seperti apa, Pak? Ya, kita sudah mewawancarai 3 orang ya. Ada 3 orang yang sudah kita wawancarai. Dan semuanya menyatakan hal yang sama, bahwa penyerangan itu tidak ada, ya. Bahwa kapal kita menabrak kapal APMM pun menurut mereka tidak benar. Memang di kapal itu ada sebuah parang gitu ya, tetapi menurut mereka itu sama sekali tidak digunakan. Ya, mereka menyatakan tidak melakukan perlawanan apapun. Nah, dalam kondisi kasus-kasus demikian, biasanya kalau ada kapal yang mengangkut PMI itu diintercept oleh petugas dari Malaysia, yang terjadi bukannya melakukan perlawanan, tapi biasanya mereka melarikan diri gitu ya. Mereka ini kan kapalnya kecil dan memang kecepatannya tinggi. Jadi menurut saya nggak masuk akal juga versi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di kapal itu. Jadi mereka melarikan diri, lalu di tengah kegelapan dilakukan menurut mereka penembakan secara random begitu, dan setidaknya sampai saat ini ada 7 orang yang menyatakan luka, yang mengaku luka, dan 1 diantaranya meninggal dunia yang sekarang ini kita saksikan pemulangan jenazah. Pak Hermono, bahkan dari pihak Malaysia sempat memberikan konferensi pers bahwa mereka mengaku melepaskan tembakan ini untuk membela diri. Pak Hermono, tanggapannya?
Ya, itu yang berbeda. Karena membela diri itu kan kalau ada serangan dari pihak sebelah atau pihak yang satunya. Sementara para PMI itu menyatakan sama sekali tidak melakukan penyerangan. Ya, ini yang menjadi yang perbedaan itu ada di sini. Nah, ini yang kita coba diskusikan dengan pihak Malaysia bagaimana mendapatkan suatu kebenaran yang sebenarnya terjadi melalui suatu mungkin perlu ada semacam tim pencari fakta atau seperti apa sehingga betul-betul dapat terungkap kebenaran secara yang sejati gitu ya. Ini kan masalahnya dua versi yang sama sekali berbeda. Perbedaan ini apakah dari pihak KBRI sendiri juga akan terus melakukan pengumpulan konstruksi kejadian ini? Iya, kita tadi pukul 2 waktu Kuala Lumpur juga ada seorang WNI yang salah satu penumpang di kapal yang menurut dia juga kena tembak tetapi lukanya tidak serius dan minta untuk didampingi oleh KBRI mendapatkan pengobatan. Nah, ini juga tentu akan menjadi informasi yang kita perlukan. Tetapi sejauh yang selama ini yang 3 yang sudah kita wawancarai, 3-nya secara konsisten dan runtut menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya kira sekarang ini adalah menurut kita belum tahu, belum kita sampaikan kepada pihak Malaysia apakah perlu ada semacam verifikasi atau mungkin semacam internal proses di tubuh APMM untuk melihat secara apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ini kan persoalannya versinya ini yang sangat sama sekali berbeda. Baik, apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat? Nanti kita akan bahas bersama Mbak Dina Prapto, tapi usai jeda tetaplah di Kabar Petang.